Bab 706, Grup Akatsuki, berpindah tempat. Irina, Master Yo sudah meninggal? Tidak mungkin, kenapa dia bisa meninggal? Adam berkata, Master Yo meninggal di atas panggung karena keracunan, dikalahkan tanpa bertempur. Apa? Irina tercengang, yang meninggal di atas panggung adalah Master Yo, bukan Recha? Namun, itu berbeda dengan kenyataan yang disampaikan oleh Wyvern kepada dirinya. Wyvern gagal meracuni, Recha dipukul oleh Master Yo hingga meninggal. Karena Recha tidak mempercayai Wyvern, sehingga memukulnya hingga pingsan, kemudian dirinya meminta orang lain untuk meracuni Master Yo. Irina menggertakkan gigi, benarkah? Adam langsung bersumpah, kalau aku berbohong, aku akan mati. Barn, Irina menggunakan pedang yang di tangannya, memukul Adam hingga pingsan. Kemudian, Irina mengeluarkan ponsel dan menelpon Recha. Dalam penantian yang gelisah, akhirnya panggilannya tersambung. Akhirnya Irina merasa tenang. Recha, ternyata kamu masih hidup. Recha tertegun, tentu saja aku masih hidup. Eits, Irina, kamu sungguh agresif sekali, ini tidak baik, kamu harus berubah. Irina, brengsek, jika kamu masih hidup, kenapa tidak cari aku? Recha berkata, kamu jangan ganggu aku terus, setelah aku selesai bertarung, aku langsung pergi cari kamu, tetapi kamu sudah pergi, kamu yang mengingkari janji. Irina, berhenti omong kosong, segera datang cari aku. Recha, maaf, aku sekarang harus pergi ke Midgard, sementara tidak bisa pergi cari kamu. Pergi ke Midgard benar? Irina tersenyum sinus, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Kemudian, aku akan patahkan kaki, agar kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Irina mengira bahwa Recha sengaja bersembunyi dari dirinya, sehingga pergi ke Midgard. Irina mengakhiri panggilan, kemudian berkata kepada Killer, ayo, pindah posisi, pergi ke Midgard. Membiarkanmu kabur sekali, apakah masih membiarkanmu kabur kedua kali? Jangan harap grup Akatsuki tiba di base camp Provinsi Easter dalam waktu semalam. Tempat tujuan, Midgard. Pada saat ini, semua pihak, termasuk Tokia mereka, semua berkumpul di Midgard. Midgard, suasana di kota sangat ramai. Pagi hari, akhirnya Recha tiba di perbatasan Midgard. Berhenti, Recha memerintah. Lon bergegas menginjak rem mobil. Recha turun dari mobil, kemudian berdiri di dekat parit, memandangi Midgard yang ramai dan makmur. Recha merasa tercengang. Midgard merupakan kampung halaman Recha. Keluarga Valkyrie Midgard tempat dia berada, merupakan keluarga terkaya di kota ini. Sejak keluarganya memutuskan untuk menyuruh Recha menggantikan kakak kembarnya Reksa untuk dipenjarakan, Recha sudah tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Valkyrie di Midgard lagi. Awalnya Recha mengira bahwa seumur hidup ini tidak akan kembali ke tempat yang menyedihkan ini. Namun tidak menyangka, di dunia ini tidak ada yang kekal. Setelah berputar-putar, dia kembali ke sini lagi. Semoga hari ini tidak ketemu anggota keluarga Valkyrie di Midgard, jangan terjadi perselisihan lagi. Ketika Recha hendak masuk ke dalam mobil, ponselnya berdering. Panggilan dari Lonely. Recha bergegas menjawab panggilan, dan bertanya, apakah sudah ketemu keberadaan Wolfei? Lonely berkata dengan emosional, sudah ketemu. Mungkin Wolfei bernama samaran Bella, tinggal di Basun, Gang Harbor nomor 4 di Monokrom, kota Midgard. Selain itu, identitas belum dikonfirmasi. Wolfei mungkin sudah meninggal. Sekujur tubuh Recha bergemetaran. Tatapan mata penuh dengan kesedihan, kemudian berubah menjadi amarah. Berani bunuh kakakku, maka aku akan membunuh semua keluargamu. Recha mengambil sebotol minuman keras dari mobil. Recha minum setengah botol, sisanya, menuang ke sungai. Kakak, kamu pergi dengan tenang. Sisanya, biar aku yang selesaikan. Bab 707, kakaknya dibunuh. Lonely menenangkan Recha. Kak, informasi ini belum dikonfirmasi. Tidak tahu apakah benar atau tidak. Selain itu, bantu aku jaga adik perempuan Wolfei. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindunginya. Lon merasa cemas. Lonely, kenapa kamu rebut kekasihku? Wolfei telah jodohkan adiknya denganku. Lonely tersenyum.
Kamu tidak bisa dipercayakan, pasti tidak akan berikan adik perempuan kepadaku. Kita berdua bersaing dengan adil, Lon, persaingan sehat dan adil. Lonely, sepakat. Lon menghadap ke arah sungai, bersujud sebanyak 3 kali. Kakak ipar, kamu pergi dengan tenang. Musuh kita, aku tidak akan ampuni mereka. Kamu pergi dengan tenang, serahkan adik perempuanmu kepadaku. Lon langsung masuk ke dalam mobil, tidak ingin Recha melihat air matanya. Kakak sudah bilang, hanya pecundang saja yang menangis. Sedangkan Lon tidak memperhatikan bahwa sudut mata seorang Tuan Agung Valkyrie telah basah. Midgard Basun berada di gang suar yang sangat terkenal. Setelah reformasi, tempat ini perlahan-lahan merosot, pada akhirnya menjadi kawasan kumuh. Jalan Basun, hanya berukuran gang selebar 3 kaki, terlihat seperti sebuah perkampungan yang di dalam kawasan kumuh. Recha merasa bersalah, mengapa keluarga seorang martir tinggal di tempat yang seperti ini, semua ini kesalahanku. Recha melangkah maju ke depan, ketemu Gang Harborno. 4 ini adalah sebuah rumah tua yang bobrok, sebuah bangunan yang nyaris ambruk. Lon mengetuk pintu, apakah ada orang di rumah? Tidak ada yang menjawab. Lon mengetuk sekali lagi, tetap tidak ada yang menjawab. Kalian siapa? Seorang tante meratapi mereka berdua dengan penasaran. Recha berkata, kami adalah rekan seperjuangan kakak Bella, Wolfie, kami datang ke sini untuk jenguk keluarganya. Tante tersebut berkata dengan getir, hehe, seorang pengkhianat punya rekan seperjuangan, lucu sekali. Apa? Sekujur tubuh Recha dan Lon bergemetaran, pengkhianat? Seorang pahlawan yang membunuh musuh di medan perang, membunuh sekelompok orang dengan tangan sendiri. Orang yang seperti ini disebut sebagai seorang pengkhianat. Penghinaan besar, Lon berkata dengan nada tinggi. Brengsek, kakak aku melindungi tanah air, sudah bunuh musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Seorang jenderal yang baik, kenapa kamu bilang dia adalah seorang pengkhianat, kurang ajar. Tante tersebut tersenyum sinis, hehehe. Di Basun siapa yang tidak tahu bahwa di Bella adalah seorang pengkhianat, aku tidak akan percaya kata-kata kalian. Brengsek, kedua mata Lon menyemburkan api kemarahan, ingin mencabik-cabik tante ini. Recha menghentikan Lon, di mana keluarga kakak aku? Kenapa tidak ada orang di rumah? Tante tersebut berkata, hari ini dia akan menikah di Hotel Heaven, kalian cepat pergi ke sana, mungkin masih sempat makan enak. Ekspresi wajah Lon menjadi suram, tatapan mata penuh dengan kesedihan. Sayang sekali, masih terlambat selangkah, Bella akan menikah dengan orang lain. Ayo, Recha membawa Lon pergi dari sini. Lon, iya. Adik kita akan nikah dengan orang lain, kita sebagai kakak bukankah harus merasa senang? Iya, tentu saja, selama Bella bahagia, aku merasa senang. Mungkin Lonely akan bersembunyi menangis di dalam selimut. Iya, telepon Komando Militer Pusat, kita siapkan hadiah besar. Kita sebagai kakak, harus banggakan adik kita, hadiah tidak boleh terlalu murah. Tentu saja, satu hal lagi, kakak kita disebut sebagai seorang pengkhianat, kamu bisa tahan? Brengsek, berani bilang kakak adalah seorang pengkhianat, aku akan pecahkan kepalanya. Memanfaatkan kesempatan hari ini, pernikahan adik kita membenarkan nama kakak kita. Itu harus tidak lama kemudian mereka berdua tiba di Hotel Heaven. Hotel Heaven merupakan hotel berbintang 5, dekorasi sangat mewah seperti istana. Recha tersenyum simpul, tampaknya keluarga suami Bella adalah keluarga orang kaya. Jika tidak mungkin mengadakan acara pernikahan di sini. Dia layak untuk menikahi Bella. Begitu mereka berdua mendekati pintu masuk, melihat seorang satpam mengusir sepasang suami istri tua. Pergi dari sini, di sini bukan tempat yang kalian boleh datang, pergi jauh-jauh, busuk sekali. Pasangan suami istri tua bermohon, anak muda, mohon izinkan kami masuk ke dalam. Satpam mengeluarkan sebuah tongkat, segera pergi dari sini, jika tidak aku akan pukul kalian. Pasangan suami istri tua ketakutan hingga wajahnya pucat, mereka tetap mengumpulkan keberanian untuk berdebat. Anak muda, kita adalah orang tua pengantin, anak kita menikah, bagaimana mungkin kita berdua tidak hadir?
memberikan ucapan selamat kepadanya. Bab 708, Orang tua pengantin ditindas. Satpam tersenyum sinis, hehe, karena kalian adalah orang tua pengantin, makanya tidak boleh masuk ke dalam. Apa? Pasangan suami istri tua bertanya. Satpam berkata, kamu tahu siapa Tuan Kyle? Dia adalah tuan muda keluarga Kyle dari keempat keluarga kaya di kota Midgard, keluarga kaya raya. Tamu-tamu yang hadir adalah orang-orang yang terkenal. Apabila para tamu tahu, istri tuan muda Kyle berasal dari keluarga miskin, kedua orang tuanya adalah pemulung, di mana harga diri Tuan Kyle. Bukankah Tuan Kyle akan ditertawakan orang lain? Lagi pula, jika kalian tidak memikirkan Tuan Kyle, setidaknya harus memikirkan anak kalian. Kalian berdua masuk ke dalam hanya bisa memalukan pengantin saja, selain itu kalian bisa berbuat apa lagi? Tetapi, mereka berdua tidak menyerah, hendak mengatakan sesuatu. Ini adalah perintah dari Tuan Kyle, Satpam berkata dengan tidak sabar, cepat pergi dari sini, jika tidak aku akan pukul kalian. Pasangan suami istri tua meneteskan air mata, menghelakan nafas dan hendak pergi dari sini. Apa? Recha dan Lon tertegun, menghadapi pasangan suami istri tua ini. Mereka adalah orang tua Wolfie dan Bella Kyle pernikahan anaknya, tapi mempelai merasa malu dengan mertua sendiri, sehingga melarang mereka masuk ke dalam. Lancang sekali, konyol, lelucon terbesar di dunia ini. Kak, aku ingin bunuh orang, Lon menggertakkan giginya. Sabar, Recha berusaha mengendalikan emosi juga, buka lebar kedua matamu. Sampai sejauh mana ayah dan ibu kita ditindas oleh mereka, pertimbangkan di dalam hati. Ketika harus pertimbangkan untuk balas dendam, penderitaan yang dirasakan oleh mereka berdua, aku akan meminta mereka bertanggung jawab. Sialan, Lon menggertakkan gigi, berusaha mengendalikan emosi dirinya. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan keluar. Satu tangannya memegang sebuah kantong sampah, satu tangannya lagi membawa 2 roti. Heil, pria tua, wanita tua, apakah kalian ingin makan kue pernikahan anak gadis kalian? Pelayan tersebut bertanya, tradisi Basun, pengantin harus membuat kue pernikahan untuk keluarga gadis. Lalu keluarga gadis akan memakan kue pernikahan, itu melambangkan mempelai akan diterima oleh keluarga suami, tidak akan dimusuhi dan ditindas. Jika tidak makan, akan mengundang nasib sial. Pasangan suami istri tua menganggukkan kepala, makan. Pelayan memberikan kue pernikahan kepada mereka, tetapi pelayan tersebut tidak memegang dengan stabil, kue pernikahan jatuh ke dalam tong sampah, terendam air. Pelayan memungut kue pernikahan dari tempat sampah sambil tersenyum, kemudian berkata, "Eits, maaf, kue pernikahan jatuh ke dalam tong sampah. Apakah kalian masih mau makan? Kalau kalian tidak mau, aku akan buang ke dalam tong sampah." Kamu, pasangan suami istri tua merasa sangat terhina. Bahkan orang bodoh saja dapat melihat, pelayan tersebut sengaja membuang kue pernikahan ke dalam tong sampah. Pelayan, kenapa kalian mau makan atau tidak? Jika tidak mau, anak putri kalian akan dimusuhi dan ditindas oleh keluarga suami, tidak ada status. Demi anak putri mereka, pasangan suami istri tua menggertakkan gigi, mengambil kue pernikahan tersebut. Melihat mereka berdua hendak makan, Recha tidak bisa menahan diri lagi, bergegas melangkah maju ke depan, menghentikan mereka berdua, paman dan bibi, sudah jatuh di dalam tong sampah, tidak bisa makan lagi. Pasangan suami istri tua meratapi Recha dengan tatapan penuh terima kasih, anak muda, terima kasih atas kebaikanmu. Kami hanya makan secara simbolis saja, demi keberuntungan anak putri kami, setelah itu tidak makan lagi. Tidak boleh makan. Recha merebut kue pernikahan tersebut, kemudian melempar ke samping. Jika mau makan, kita makan di dalam saja. Pelayan berkata dengan penuh amarah, brengsek, siapa kamu, ngurusin permasalahan orang lain. Awas, Recha melototi pelayan tersebut dengan tatapan tajam. Pelayan tersebut merasa merinding, secara spontan melangkah mundur ke belakang. Kalian melayani kedua orang tua pengantin dengan cara yang seperti ini? Hotel yang seperti ini, tidak perlu buka lagi, pelayan tersenyum sinis. Sit,
kamu dari mana? Ini adalah hotel dari salah satu dari keempat keluarga kaya di Midgard, bisnis keluarga dari keluarga Kyle, rakyat biasa yang seperti kamu bilang tutup langsung ditutup. Lucu sekali, Satpam berjalan ke sini dengan emosi. Tongkat yang di tangannya terus berbunyi, brengsek, segera pergi dari sini. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Bab 709, aku tidak bisa menahan lagi. Bam, Satpam belum selesai berkata, Recha langsung menamparkan wajahnya. Satpam tersebut dipukul hingga terpental, pada akhirnya terjatuh di atas lantai dan pingsan. Tiba-tiba wajah pelayan menjadi pucat, sialan, pria ini sungguh kejam, menamparkan orang hingga pingsan dengan satu tamparan. Pelayan tersebut melangkah mundur ke belakang dengan ketakutan, dan mengancam, kalian, habislah kalian, buat keributan di pernikahan Tuan Kyle pasti akan bunuh kalian. Recha hendak memukul, Lon menghentikannya, Kak, aku tidak bisa tahan lagi, beri aku satu kali kesempatan. Balek, Lon bergegas melangkah maju ke depan, seperti seekor badak yang berlari dengan kecepatan tinggi, menabrak pelayan tersebut. Pelayan tersebut menjerit, terbang sejauh puluhan meter, setelah itu tidak bergerak lagi. Seketika wajah suami istri tua menjadi pucat karena ketakutan. Anak muda, kamu cepat pergi, kamu pukul anggota keluarga dari keluarga Kyle pasti tidak akan ampuni kamu. Recha menenangkan mereka, Paman dan Bibi, tidak apa-apa. Ayo, aku bawa kalian masuk ke dalam, menghadiri acara pernikahan Bella. Pasangan suami istri tua melambaikan tangan, tidak boleh. Kami hanya akan permalukan anak putri kami saja, anak muda, tidak perlu urus kami, kalian berdua cepat pergi. Lon bergegas berkata, Paman, Bibi, kami adalah rekan seperjuangan Bella. Anda tidak perlu khawatir, aku dan kakakku akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini, tidak ada yang berani remehkanmu dan Bella. Apa, teman seperjuangan Bella? Kedua mata pasangan suami istri tua berbinar-binar. Ibu Bella menggenggam tangan Recha, berkata, anak muda, beritahu aku, apakah kakak Bella adalah seorang pengkhianat? Recha berkata, Bibi, kakak Bella merupakan orang terdepan dalam urusan membela kedaulatan negara. Dia adalah seorang pahlawan, pilar kekuatan di medan perang, penerus bangsa. Hahaha, ayah Bella meneteskan air mata gembira. Aku sudah tahu, anak ini tidak akan permalukan ayahnya. Bella, kamu adalah kebanggaan ayahmu. Recha memapah pasangan suami istri tua, Paman, Bibi, ayo, kita masuk ke dalam. Tetapi, wajah ayah Bella ibu Bella penuh dengan kekhawatiran. Recha, tidak apa-apa, hari ini, aku dan Lon adalah anak kalian. Meskipun ada banyak yang akan menghalangi, kami akan melawannya. Ayo, masuk ke dalam. Satpam telah disingkirkan. Mereka memasuki gedung pernikahan tanpa hambatan. Acara pernikahan dihadiri banyak tamu, sangat ramai, tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka. Recha bertanya, Paman dan Bibi, saudara-saudara kita duduk di mana? Ayah Bella menghelakan nafas, Tuan Kyle bilang saudara-saudara kami adalah orang miskin, lusuh, hanya akan mempermalukan dia, sehingga kami tidak memberitahukan saudara-saudara. Lagi pula, saudara-saudara kami, mereka semua bilang Bella adalah seorang pengkhianat, tidak ingin berhubungan dengan keluarga kita. Recha menghelakan nafas, pernikahan mereka berdua, tidak ada seorang pun dari keluarga mempelai wanita yang datang ke sini memberikan selamat, pernikahan yang seperti apa ini. Mereka tidak mengganggu para tamu yang lain, tetapi duduk di tempat yang tidak terlalu mencolok. Kedua orang tua pengantin telah ditindas seperti ini, tidak mungkin mereka akan memperlakukan pengantin. Recha ingin melihat, seberapa keterlaluan keluarga Kyle ini, bagaimana dia menindas Bella. Apabila begitu, ketika membalas dendam, dia akan mengembalikan semua tanpa sisa. Begitu mereka duduk, Recha berbisik di samping telinga Lon, bersiap-siap untuk melawan. Kedua mata Lon berbinar-binar, Kak, jangan khawatir, ada aku di sini, tidak ada yang bisa menindas Bella. Tatapan mereka berdua menyapu kerumunan untuk mencari,
tidak lama kemudian menemukan pengantin yang di ruang tunggu. Meskipun Bella terlahir dari keluarga miskin, namun Bella terlahir dengan wajah cantik, tidak perlu mengenakan riasan sudah terlihat cantik, postur tubuhnya sangat bagus, hampir mengalahkan semua wanita yang hadir di tempat. Begitu melihat pengantin laki-laki meskipun berpakaian jas dan memakai barang bermerek mahal, tetapi tidak bisa menutup kerutan yang di wajah dan janggut yang di mulutnya, Tuan Kyle sudah bisa menjadi ayah Bella. Yang paling penting adalah, salah satu kakinya adalah kaki palsu. Penampilan yang seperti ini, menyebut dirinya sebagai Tuan Kyle, lebih mirip si tua Kyle. Bab 710, Bella ditindas. Gadis cantik bersama pria tua cacat, Recha yakin bahwa pernikahan ini pasti bukan karena cinta. Ibu Bella menghelakan nafas, hari ini adalah hari tercantik Bella. Ayah Bella, benar, hanya saja, lupakan, yang penting anak gadis kita senang. Bella melihat ke arah pintu, wajahnya penuh dengan harapan. Akan tetapi harapan semakin tinggi, maka rasa kekecewaan semakin besar. Kenapa ayah dan ibu belum datang? Bella mengerutkan kening. Richard berkata, waktunya sudah tiba, acara pernikahan segera dimulai. Tunggu sebentar, Bella berkata, ayah dan ibuku belum datang. Tunggu apa lagi? Richard berkata dengan nada tidak sabar, sudah tiba waktunya, mereka masih belum datang, sangat jelas mereka tidak hargai pernikahan ini. Jika terus menunda, akan melewati waktu keberuntungan. Tetapi, ekspresi wajah Bella terlihat tidak enggan. Tidak ada tetapi, Richard mengancam, ayahmu masih butuh uang untuk berobat kan? Tatapan mata Bella penuh dengan ketakutan, hanya bisa menuruti perintahnya. Di bawah perintah Richard, musik mulai dimainkan, pembawa acara berdiri di atas panggung. Setelah mengucapkan kata-kata penyambutan, pembawa acara berteriak, selanjutnya, mari kita menyambut pengantin baru dengan hati yang bahagia. Sesh, sebuah lampu sorot langsung menerpa ke arah mempelai perempuan. Pandangan para tamu tertuju pada mereka berdua. Ketika mereka berdua hendak naik ke atas panggung, tiba-tiba Richard melihat jepit rambut yang di kepala Bella. Kenapa kamu masih pakai jepit rambut itu? Aku sudah bilang berapa kali, lepaskan, Bella bergegas menjelaskan, ini merupakan pusaka keluargaku. Ini adalah sebuah jimat. Nenekku berikan kepada ibuku, ibuku berikan kepadaku, harus dipakai pada hari pernikahan. Aku suruh kamu lepas, kedua tatapan Richard terlihat sinis. Akan tetapi, kali ini Bella bersikeras tidak ingin melepaskannya. Pada akhirnya Richard merasa sangat kesal, berada di hadapan banyak orang, menjambak rambut Bella, mengambil jepit rambut tersebut, kemudian membuang di atas lantai. Karena Richard terlalu kuat, sehingga Bella menjerit kesakitan. Sialan, secara spontan Lon berdiri, hendak mengeluarkan pistol. Ayah Bella, elbu Bella terpana, kemudian meneteskan air mata. Recha bergegas menahan tangan Lon, duduk ingat penggaris yang di dalam hati, mengingat penghinaan pada saat ini. Kedua mata Lon memerah, menggertakkan gigi dan duduk. Richard dan Bella berdampingan naik ke atas panggung. Pasangan aneh ini membuat semua orang mulai mengkritik, mengejek, bahkan merasa kasihan. Ini merupakan Beauty and the Beast di dunia nyata. Eits, wanita cantik yang seperti ini, menikah dengan sampah yang seperti Tuan Kyle, sia-sia sekali. Jika aku tahu di dunia ini terdapat wanita yang secantik ini, aku akan mendekatinya sejak dulu. Kekuatan uang sungguh dahsyat, pembawa acara berteriak, selanjutnya, mari kita sambut ibu mempelai. Pengantin menyajikan teh untuk ibu mertua dengan kedua tangan. Ayah Richard telah meninggal, hanya tersisa ibunya saja. Tidak lama kemudian, seorang wanita glamor berjalan naik ke atas panggung, wajah terlihat arogan. Wanita glamor duduk di atas kursi, dia bahkan tidak melihat Bella, hanya meliriknya dari samping saja. Bella menyajikan teh dengan kedua tangan, membungkukkan badannya, berkata dengan nada halus, "Ibu, silahkan minum teh." Ekspresi wanita glamor terlihat tidak senang. Kenapa? Etika yang seperti ini saja tidak tahu. Apakah aku harus mengajarimu? Berlutut menyajikan teh,
Semua yang hadir menjadi heboh. Keterlaluan sekali, kelakuan Ibu Richard sungguh keterlaluan sekali. Di acara pernikahan, menyuruh menantunya berlutut untuk menyajikan teh. Wanita glamor itu memandang rendah menantunya, sengaja mau menindas Bella.